93 SHM palsu di pagar laut Bekasi. Mengapa mereka memilih bungkam? Mereka yang dulu berkoar soal keadilan, kini memilih diam ketika 93 sertifikat hak milik SHM di pagar laut Bekasi terbukti palsu. Seorang makelar tanah, oh iya, ini kan makelar tanah. Saya Didu makelar tanah. Ya kan dia punya 10 hektar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaction tentang kasus tanah yang hingga kini juga belum selesai ya guys, alias pagar laut ya guys. Yang dulu Said Didu berteriak-teriak berkoar mengatasnamakan rakyat untuk membela rakyat, tapi sekarang membungkam dan diam. Ternyata katanya Pak Said Didu adalah seorang maklar tanah. Oke, yuk kita ikuti video berikut ini. Seorang makelar tanah, oh iya, ini kan makelar tanah. Saya Didu makelar tanah. Ya kan dia punya 10 hektar di situ. Nah loh, ternyata Said Didu punya tanah 10 hektar di Kronjo yang katanya udah dia beli dari zaman dinosaurus dengan harga murah meriah. Masalahnya tanah di sana nggak naik-naik harganya, mentok di 50.000 per meter. Terus tiba-tiba ada proyek PIK 2 yang bikin daerah sekitar jadi rame. Nah, Said Didu langsung pasang strategi aji mumpung, nawarin tanahnya ke PIK 2 dengan harga yang bikin kepala geleng-geleng. Tapi sayangnya pihak PIK 2 nggak ngelirik sama sekali. Ditolak mentah-mentah dong. Bukannya terima nasib, Said Didu malah ngamuk-ngamuk. Mulai deh dia nyerang PIK 2 pakai tudingan macam-macam. Mulai dari ngomong soal oligarki sampai bikin isu yang bikin gaduh. Padahal ya, kalau PIK 2 nggak beli tanahnya, siapa lagi yang mau beli? Jadi kalau ditanya siapa makelar tanah sesungguhnya, ya Said Didu sendiri. Mau cari untung gede malah zong. Kalau menurut Bos Aguan bahwa Pak Said Didu adalah seorang memang tokoh yang membela rakyat katanya, tapi ternyata dia memiliki 10 hektar tanah di daerah PIK 2 sehingga dia ingin menjualnya kepada pihak PIK 2, tapi ternyata tidak dibeli sehingga membuat mereka tambah marah dan murka sehingga mengakibatkan ya semacam itulah. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Hanya konten-konten kreator aja. Pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi Mas ya. Apa? Yang ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Kronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu halal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Ya, betul-betul. Kita. Bukan. Kita mempersoalkan pantai Tangerang. Narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah itu warga. Boleh ada bata yang, tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah baik, baik. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu PIK dalam hal ini itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk Menara Syariah. Jadi framing bahwa kita ini Pak Aguan itu juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Terkadang kami sebagai masyarakat kecil bingung membedakan mana yang benar-benar membela rakyat dan mana yang memang membela dirinya sendiri. Artinya
mengatasnamakan rakyat, tapi pada prinsipnya adalah untuk keuntungan pribadi. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu, yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Nah, diangkatlah beberapa kasus mungkin, dan menurut dan dalam kenapa beliau juga dilaporkan oleh Abdesi, karena dalam pernyataan beliau menuding kami ada kerjasama dengan dalam proses di lapangan dengan kepala-kepala desa dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya pelibatan kepala desa itu tidak bisa dihindari karena semua proses administrasinya harus melalui kepala desa. Tidak langsung kita langsung, karena itu kan dilihat lagi alas hak dari surat itu, misalnya ada girik, ada hak untuk hak apa istilahnya, hak garap dan lain sebagainya. Itu semua kan harus melalui desa prosesnya. Tanah milik negara semua kan itu di dulunya itu yang tadi saya katakan. Kenapa dia kalau dilihat dari itu ada ABCD itu adalah titik-titik di mana lahan itu perkiraan saya sekian tahun yang lalu itu menyatu. Tentu itu akan diratakan, dipersiapkan. Sudah terima kan? Sudah terima, dan yang belum ya masih apa adanya. Cuman yang terjadi kadang-kadang juga bolong-bolong. Jadi gini, yang ini sudah dibebaskan, yang ini masih ada, belum. Nah, dia tertinggal sendiri di situ kan. Ini kan mau nggak mau karena proyek sudah punya target, kan ada harus didorong nah, tapi itu ya misalnya masih ada ya, dia tetap masih ada di situ. Ya, begitulah politik di Indonesia hingga saat ini menurut saya adalah masih berantakan ya guys, alias kisruh. Yang dicari adalah pembenaran diri semuanya dan tidak memikirkan untuk rakyat, sehingga rakyat menjadi korban atas politik yang busuk, bahkan berteriak-teriak ingin menegakkan kebenaran, tapi pada prinsipnya dia sendiri ada udang di balik batu. Ya, inilah di Indonesia. Ya, semoga carut marut yang ada di Indonesia ini segera selesai ya guys. 93 SHM palsu di pagar laut Bekasi. Mengapa mereka memilih bungkam? Mereka yang dulu berkoar soal keadilan, kini memilih diam ketika 93 sertifikat hak milik SHM di pagar laut Bekasi terbukti palsu. Said Didu, yang sering teriak melawan oligarki, tak terdengar suaranya. Banteng, yang mengaku sebagai pembela Wong Cilik, malah seolah tak melihat masalah ini. Padahal, ini bukan sekadar sengketa tanah. Ini bukti bahwa ada permainan kotor, ada mafia tanah yang mencoba merampas hak rakyat. Jika benar mereka berpihak pada rakyat, mengapa sekarang memilih bungkam? Atau jangan-jangan, keberanian mereka hanya muncul saat lawan politik yang diserang? Saat kasus ini mengancam kepentingan mereka, tiba-tiba slogan keadilan lenyap, semangat melawan oligarki menguap. Ketika mafia tanah merampas hak rakyat, hukum harus ditegakkan. Tapi jika mereka yang selama ini teriak keadilan justru memilih diam, maka jelas, perjuangan mereka bukan untuk rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan sendiri. Jangan tertipu dengan slogan kosong. Ya, kita semua berharap agar di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, semua permasalahan, baik mafia tanah, hukum, hak asasi manusia, dan lain-lain sebagainya, itu akan teratasi semua, sehingga mengharapkan rakyat Indonesia menjadi aman, sentosa, dan damai sejahtera. Itulah yang kita harapkan. Oke, tetap semangat selalu.